melanjut dari pertemuan sebelumnya yang menerangkan tentang rank math gitu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang nantinya akan berlanjut ke pembuatan konten yang berbasis SEO gitu ya. Teman-teman, untuk membuat SEO konten berbasis SEO, halaman berbasis SEO itu sebenarnya gampang mudah gitu ya. Gampangnya ya teman-teman tinggal mengikuti saja gitu ya aturan yang ada di sini. Susahnya ya karena teman-teman harus mengikuti banyak aturan ini, yaitu yang akan membuat susah. Namun intinya teman-teman, yang saya pahami bahwasanya SEO itu hanya ada di dua hal gitu ya, hanya difokuskan di dua hal. Yang pertama adalah kata kunci atau sering disebut juga keyword ya. Yang kedua adalah backlink. Jadi teman-teman fokus saja di dua ini, di kata kunci dan backlink. Teman-teman bisa mendapatkan SEO gitu ya. Ya minimal ya, maksudnya pencarian di Google itu dapat dengan mudah dicari gitu ya. Nah teman-teman, apa itu backlink? Backlink itu adalah link yang ada di ketika kita membahas sebuah postingan, maka berapa banyak sih link yang masuk ke kita, atau berapa banyak sih yang link yang dari kita keluar gitu ya. Misalkan kita memasukkan link, misalkan teman-teman membuat sebuah artikel, lalu artikel tersebut linknya merujuk gitu ya ke salah satu yang ke Tokopedia, ke Wikipedia. Nah itu disebut backlink gitu ya. Ada link-link di ada alamat, ada URL yang ada di website teman-teman yang langsung mengarah gitu ya, yang aktif, itu bisa dinamakan backlink gitu ya, seperti itu. Nah, atau juga teman-teman juga ketika situs teman-teman ada di dijadikan sumber di berbagai macam situs, nah itu juga bisa meningkatkan kapasitas halaman website teman-teman itu menjadi lebih mantap gitu ya di SEO-nya. Ya teman-teman, kalau teman-teman memahami, ketika teman-teman belajar tentang SEO, itu artinya teman-teman itu seperti bekerja sama dengan Google gitu ya, dan teman-teman tahu sendiri gitu bahwasanya Google tidak akan tidak akan main-main gitu ya dengan konten-konten yang yang abal-abal gitu ya. Google lebih suka misalkan konten yang berbobot, banyak sumber gitu ya. Jadi ketika teman-teman membuat SEO, itu artinya teman-teman sama saja gitu ya dengan bekerjasama dengan Google gitu ya. Nah, kerjasama apa saja yang dimaksud? Kerjasama itu akan dijelaskan di sini ya. Dijelaskan di sini. Yang pertama ada basic SEO. Yang pertama ini harus ada kata kunci fokus gitu ya yang muncul di judul SEO. Gimana sih cara masukkan kata kunci? Ya teman-teman, misalkan saya jualan sambal kriuk, maka di sini saya akan buat sambal. Misalkan kata kuncinya ini, sambal enak. Ini misalkan kata kuncinya ya, sambal enak, sambal pedas, misalkan seperti ini. Nah, ini kata kuncinya. Nah, kata kunci ini harus muncul yang pertama di SEO title, harus muncul di sini teman-teman, di sini harus muncul gitu ya. Jadi di judul itu harus muncul sambal enak, misalkan jual sambal enak seperti ini. Ini hanya contoh aja ya teman-teman. Kita lihat ke sini. Ini dia udah ya. Lalu fokus keyword ini harus ditemukan di SEO meta description. Di mana meta description? Di sini. Meta description. Harus muncul di meta. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi terus sampai ininya. Dan misalkan ini fokus keyword tidak ditemukan di URL. Misalkan di sini tidak ada. Misalkan kita ganti jual
sambal enak. Kita oke. Seperti ini. Maka ini sini akan hijau. Kalau teman-teman bisa menghijaukan ini semua, maka itu artinya teman-teman sudah siap bertarung di SEO, gitu ya. Ini meta description-nya ini di sini. Nih, meta description. Teman-teman bisa klik ya di sini. Jual sambal enak. Seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini ya. Lalu fokus keyword ini harus muncul di kontennya di sini, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi emang teman-teman tinggal mengikuti saja, gitu ya. Yang pertama kita harus memasukkan kata kunci di judul, lalu di deskripsi, lalu di link alamat teman-teman. Lalu kata kunci juga harus muncul di konten yang teman-teman buat di sini. Lalu kata kunci juga harus muncul di konten, dan konten harus paling banyak sekurang-kurangnya 600 halaman, gitu ya. 600 kata, biasa gitu, seperti itu. Lalu yang kedua ini additional ya, nomor additional juga harus kita masukkan. Fokus keyword harus memiliki subheading, gitu ya. Misalkan ini heading pertama seperti ini misalnya. Lalu ada berbagai macam, gitu ya, mulai dari heading 2, heading 3, heading 4, heading 4 dan seperti itu. Okay. Misalkan jual sambal enak, ini kata kuncinya. Jual sambal enak, kita jadikan heading misalnya seperti ini. Heading 2, nah, seperti itu. Maka ini akan muncul. Lalu fokus keyword harus muncul di image, gitu ya. Lalu ada link keluar, lalu melakukan do follow link, gitu ya teman-teman. Lalu ada ini ya, keyword density, atau misalkan fokus keyword dan kombinasinya minimal 1 kali, gitu ya. Lalu ada internal link di konten teman-teman. Jadi internal link ini kalau backlink itu keluar ya. Nah, kalau internal link ini suatu link yang mengarahkan tetap ke website kita, gitu ya. Misalkan jual sambal enak, yuk cek di sini. Nah, cek di sini itu linknya itu bukan masuk ke luar website, tapi tetap, gitu ya, di website kita. Itu yang namanya internal link. Lalu ini your title tidak mengandung positif sentimen, gitu ya. Kata-kata positif, gitu ya. Lalu judul juga tidak mengandung kata-kata yang memotivasi, yang kata-kata yang kuat, gitu ya, seperti itu. Jadi ini silakan ya teman-teman, silakan berkreasi saja di sini. Nah, setelah teman-teman memahami, gitu ya. Nah, ini dia nilainya, teman-teman. Ada nilainya di sini, SEO-nya 58/100. Jadi teman-teman tinggal fokus saja, gitu ya, dalam pembuatan konten, di mana kontennya itu ada banyak kata kunci yang teman-teman target. Nah, tentu saja gimana sih cara mencari kata kunci yang bagus. Jadi setelah ini kita akan bahas bagaimana cara mencari keyword yang relevan dan bisa kita pakai. Jadi teman-teman, untuk keywordnya itu sendiri teman-teman jangan asal pakai, gitu ya, karena nantinya habis waktu teman-teman. Waktu teman-teman menjadi terbuang sia-sia karena teman-teman mentarget kata kunci yang tidak dicari oleh orang. Jadi seperti itu. Jadi kata kunci ini harus benar-benar yang dicari sama orang, seperti itu. Setelah ini kita akan bahas mengenai kata kunci. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.